Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Gimana para warga sekolah yang kemarin PPDB-nya sudah lolos ya? Baik itu PPDB dari tahap 1 yang banyak jalurnya, kemudian tahap 2 sampai yang kemarin terakhir itu di tahap 3 gimana ya? Sudah pada mulai masuk sekolah, sudah pada mulai MPLS. Ya, yang keterima alhamdulillah Mas Eka ucapkan selamat ya. Dan tingkatkan lagi minat, belajarnya, ya. Karena nilai aja itu nggak cukup gitu, kalian harus, yang mau masuk ke SMP berarti harus, cari-cari informasi, lomba-lomba yang bisa sertifikatnya bisa mendongkrak nilai kalian pada saat nanti mau masuk SMP. Yang udah nginjek di SMP, yang saat ini baru masuk SMP ataupun baru, ingin ya sekarang misalnya kelas 2 atau kelas 3 SMP ya, mau masuk ke kelas 1 SMA, itu usahakan kalian masuk ke dalam OSIS dan ikut organisasi eskul. Nah, itu kalau misalkan dua udah punya, insya Allah nanti kalian pada saat mau masuk ke jenjang SMA-nya nggak terlalu ribet-ribet banget. Dan untuk para warga yang kemarin gagal, yang bahkan sampai dengan saat ini belum tahu mau sekolah di mana atau belum masuk ke negeri yang pada akhirnya memutuskan ke swasta, jangan berkecil hati. Kalian sudah melewati prosesnya gitu kan. Ya, kalaupun misalkan saat ini tidak keterima, ya itu udah takdir, nggak usah berkecil hati, buktikan aja kalau memang kalian sekarang di swasta ya, kalian harus punya target nanti di jenjang berikutnya kalau pengen masuk negeri ya, persiapkan dari sekarang juga gitu ya, terutama yang mau masuk ke SMA ya, berarti udah dimulai dari kelas 7, 8, dan 9 ya, berarti kelas 7 kan baru masuk sekarang. Sementara kalau yang di SD ya, persiapkan dimulai dari kelas 4 ya, kelas 4, 5, dan 6, kemudian juga ikut-ikutin lomba. Buktikan kalau nanti kalian di jenjang berikutnya bisa masuk di negeri dengan prestasi gitu ya. Nah, di kali ini Mas Eka akan membahas masalah jalur zonasi ya. Sebab bukan hanya di satu kota aja gitu kan, ternyata ini banyak banget yang memang polemik gitu ya. Bahkan 2 hari kalau nggak salah, 2 hari atau 3 hari setelah Mas Eka posting akal-akalan PPDB di konten berikutnya, konten sebelumnya, itu baru heboh booming gitu kan, bahwa di Bogor gitu ya, itu ditemukan akal-akalan yang menumpang kartu keluarga ya. Ini sedang diusut, akhirnya semua wilayah bersuara gitu kan, alhamdulillahnya ditindaklanjuti gitu ya. Kalau yang Mas Eka ikuti berita yang di Bogor itu sampai ditahan proses PPDB-nya terlebih dahulu gitu kan, dievaluasi terlebih dahulu. Nah, sebenarnya jalur zonasi ini bagaimana sih untuk di PPDB itu? Apakah memang pas atau justru malah hilangkan aja gitu ya? Nah, di video kali ini Mas Eka akan membahasnya ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, jalur zonasi ya, jalur zonasi ya, jalur zonasi. Ini sudah diberlakukan beberapa tahun yang lalu gitu kan. Pada dasarnya jalur zonasi ini bertujuan untuk memeratakan sekolah dan mendekatkan peserta didik ke sekolahnya. Nah, permasalahannya adalah ketika menggunakan jalur zonasi yang diukur adalah jarak rumah, ini juga ternyata banyak permasalahan gitu ya. Kalau di wilayah-wilayah lain saya kurang begitu tahu ya. Cuma tetap aja pasti mereka akan mencari wilayah yang terdekat gitu kan. Akhirnya akal-akalan lah numpang kartu keluarga seperti yang diberitakan akhir-akhir ini gitu ya, numpang atau alamatnya alamat palsu gitu kan, nembak kakak dan segala macamnya. Nah, itu mekanismenya wilayahnya masing-masing. Tapi kalau untuk di Pemprov DKI sih kayaknya yang begituan nggak bisa ya, kecuali kalau memang dia niat banget. Niatnya bagaimana? Niatnya dia udah tahu kalau misalkan kakak kan, kalau di DKI itu kan kakaknya dibaca per 1 Juni 2022 ya. Berarti 1 tahun sebelumnya. Kalau untuk yang di 2024 nanti dibacanya 1 Juni 2023. Nah, kalau yang punya niatan baru sekarang ya udah nggak bisa gitu kan. Nah, makanya Mas Eka sering bilang kalau yang ganti kartu keluarga itu emang udah niat banget gitu ya. Bagaimana dengan yang ngontrak ya? Kalau misalkan dia ngontraknya di wilayah tersebut, kemudian ganti kartu keluarganya di bulan Januari atau di bulan Februari sebelum bulan Juni, itu bisa-bisa aja gitu kan. Nah, ini yang mudah-mudahan di tahun berikutnya itu punya kejelasan atau punya aturan yang nggak boleh gitu. Misalkan famili lain ya, kalau misalkan memang dia pindah kakak,
karena memang kontrak dan segala macamnya mungkin itu masih bisa dimaklumi, tapi yang permasalahan adalah kadang nitip kartu keluarga gitu ya, family lain. Nah, ini mudah-mudahan di tahun berikutnya ada aturan, family lain itu bagaimana gitu kalau numpang, di kartu keluarga yang sekolahnya dekat, bukan sekolahnya dekat, alamatnya dekat dengan sekolah gitu kan. Harus diverifikasi lagi terutama untuk usia-usia yang memang usia masuk sekolah gitu kan. Takutnya ya hal-hal yang semacam ini terulang lagi. Kalau misalkan udah difilter seperti itu ya mudah-mudahan sih nggak terulang lagi. Terutama yang difilter itu adalah kalau misalkan family lain adalah usia-usia yang usia sekolah gitu ya. Itu perlu dicurigai gitu ya. Kalau misalkan pindah alamat atau pindah family atau segala macamnya itu diverifikasi, benar-benar diverifikasi, divalidasi gitu kan. Ini tujuannya apa pindah gitu. Kalau memang pindah alamat atau memang dia dititipkan anaknya karena orang tuanya nggak ada atau segala macam, itu benar-benar verifikasi lagi agar nanti di PPDB berikutnya itu tidak ada yang akal-akalan numpang-numpang kakak seperti itu gitu kan. Kalau di DKI Jakarta sendiri itu kayaknya nggak bisa deh, sebab kan udah diambil 1 tahun sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan dia mau numpang ya berarti harus numpang 1 tahun sebelumnya tuh ya. Nah itu udah niat banget kan. Jadi udah bisa kedetek terlebih dahulu sih gitu kan. Kalau cuma ya ada aja mungkin ya yang numpang kayak begitu. Cuma numpangnya numpang pindah gitu satu keluarga. Nah ini nggak tahu aturannya nanti bagaimana. Karena kan kalau di DKI Jakarta kan selama kartu keluarganya di wilayah tersebut tercatat 1 tahun sebelumnya itu sah-sah aja gitu kan. Apakah nanti ada peraturan baru lagi ya? Mudah-mudahan lebih diperbaiki lagi dan lebih diperketat lagi sehingga nggak ada tuh ceritanya yang pindah-pindah kartu keluarga seperti itu gitu ya. Nah balik lagi ke jalur zonasi. Jalur zonasi kan tujuannya mendekatkan. Nah, ini banyak wilayah yang justru juga, bingung gitu, bingungnya apa? Kadang rumahnya dekat tapi, tidak dapat. Tujuan dari zonasi kan mendekatkan ya. Nah, kalau untuk di DKI Jakarta sendiri kan pembagian zonasinya ini, masih agak ini ya, masih agak apa, ya di konten sebelumnya itu Mas Eka pernah, nyebutkan bahwa kadang yang rumahnya dekat tidak masuk zona 1 malah masuk zona 3. Nah, ini pembagiannya yang memang kudu harus diperhatikan lagi gitu kan. Apakah, menggunakan sebab apa di zonasi ini memang kalau untuk jenjang SMP dan SMA itu mungkin, perlu diperhatikan jumlah, sekolahnya ya. Begitu juga dengan SD, nggak tahu kalau untuk wilayah-wilayah lain. Mungkin sama masalahnya gitu kan. Ketika diberlakukan zonasi, tujuannya memeratakan sekolah, apakah sekolah tersebut sudah disiapkan gitu loh. Artinya apakah, jumlah rasio sekolah dengan jumlah rasio, warga yang berada di usia sekolah itu sudah sama gitu kan, minimal mendekati lah. Kalau misalkan jumlah yang pengen sekolahnya itu banyak, sementara jumlah sekolahnya ini dikit, ya pasti bakalan jomplang gitu kan. Banyak yang pengen masuk negeri yang pada akhirnya nggak bisa masuk, larinya ke swasta biayanya mahal, kemudian para warga, kurang mampu. Nah ini kan malah jadi polemik baru lagi, menumpuk, akhirnya menunda sekolah dan segala macam. Ini jadi hal yang PR besar lagi gitu kan, harus benar-benar diperhatikan. Apakah jalur zonasi ini, dipertahankan? Ya kalau Mas Eka boleh beropini gitu, boleh berpendapat, ya baiknya dievaluasi. Evaluasinya apa? Pertama, dilihat dulu jumlah, rasio sekolahnya. Kalau memang rasio sekolahnya itu mencukupi, ya boleh menggunakan zonasi, tapi kalau tidak mencukupi ya jangan dipaksakan menggunakan zonasi gitu kan. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak di SMK. SMK itu tidak ada jalur zonasi karena sadar bahwa rasio jumlah sekolahnya itu tidak memenuhi gitu sehingga ya udah nggak ada di zonasi, pure menggunakan nilai. Nah, jangan yang, misalkan kayak SMP, SMA, SD mungkin kalau di DKI banyak ya gitu kan, kapasitasnya lumayan cukup banyak dan memadai lah kalau misalkan menggunakan zonasi. Tapi kalau di SMP dan SMA, dari SD ke SMP itu jomplang, SMP di DKI itu hanya 300-an, nggak tahu kalau untuk wilayah lain ya. Terus, SMA-nya juga demikian gitu kan, jomplang ketika dari SMP ke SMA itu, hampir setengahnya. Nah, ini harus diperhatikan juga gitu kan. Kalau memang tidak mencukupi rasionya ya lebih baik tidak perlu menggunakan jalur zonasi, bisa menggunakan, yang lainnya gitu kan. Di SMK bisa tidak menggunakan zonasi, kenapa yang lainnya juga kalau memang tidak memenuhi ya rasio sekolahnya ya lebih baik tidak usah menggunakan zonasi gitu. Tapi kalaupun masih mau menggunakan jalur zonasi atau memang diharuskan menggunakan zonasi ya cari metode yang, lebih enak lagi gitu kan sehingga pemerataannya memang benar-benar rata. Kan saat ini yang terjadi adalah, sekolahnya itu dikit, sementara yang, minat atau calon peserta didik yang mau daftar itu banyak, gitu kan. Ini jadi penumpukan sehingga seleksinya ketat, kemudian, sisaan ini pengen masuk ke swasta, dia biayanya memberatkan gitu kan, terlalu berat, kemudian
pada akhirnya menunggu di tahun berikutnya gitu kan. Nah, umur lagi gitu kan. Udah dari zonasi terus dilihat umur gitu, umurnya masuk. Nah, umur-umur yang muda lah dia mau umur tua kok bisa masuk ya karena ada penumpukan gitu kan, akhirnya menunda sekolahnya gitu. Ya mudah-mudahan bisa dikoreksi lagi gitu ya, bisa dievaluasi lagi untuk jalur zonasi, bisa dievaluasi apakah memang jalur zonasi ini memang harus tetap dilakukan atau memang justru malah dirubah. Kalau menurut Mas Eka sih masih kurang pas kalau misalkan mau menerapkan jalur zonasi ini karena tiap wilayah pasti rasio sekolahnya itu belum banyak ya, belum banyak atau tidak sebanding dengan jumlah pendaftarnya. Nah, ini harus dievaluasi kemudian juga harus diperhitungkan lagi gitu kan. Kalau memang rasio sekolahnya lebih banyak, terus jumlah dari jumlah usia anak sekolah yang mau masuk ke jenjang tersebut, ya boleh-boleh saja menggunakan zonasi. Tapi kalau rasio sekolahnya itu lebih dikit daripada yang mendaftar, Mas Eka rasa kayaknya kurang pas deh kalau menggunakan jalur zonasi. Nah, bagaimana untuk para warga sekolah? Apakah setuju kalau misalkan jalur zonasi ini digantikan? Kalau setuju, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Silakan langsung ketik aja di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.